Assalamualaikum semuanya. Kenalin, nama aku Firanida Amalia dari jurusan Kesehatan Masyarakat Offering A 2019. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang bakteri yang sangat berdampak bagi kehidupan kita, yaitu bakteri Escherichia coli. Jadi, bakteri Escherichia coli atau yang biasa kita sebut dengan bakteri E. coli ini biasanya dapat ditemukan di usus manusia atau hewan. Kebanyakan bakteri E. coli ini tidak berbahaya, tapi ada beberapa bakteri E. coli yang dapat menyebabkan beberapa penyakit loh kawan-kawan. Nah, sekarang nih aku bakal ngejelasin struktur bagian dari bakteri Escherichia coli. Nah, ini gambar struktur bagian dari bakteri Escherichia coli ya. Bisa dilihat secara lengkap. Ini made-in saya sendiri, walaupun gambarnya ngeprint. Bisa dilihat di sini ada pili. Pili itu seperti rambut-rambut pendek yang menempel di kapsul. Lalu ada ribosom, ada kapsul, ada membran sel, dinding sel, nukleoid, lalu ada mesosom, dan juga ada flagela. Flagela itu sebagai alat geraknya bakteri. Nah, kalian tadi udah lihat kan struktur dan bagian-bagian dari bakteri Escherichia coli. Sekarang aku pengen ngejelasin lebih detail nih tentang bagian-bagian dari bakteri Escherichia coli. Jadi, yang pertama itu adalah pili. Pili itu adalah rambut halus yang tumbuh di dinding sel bakteri. Nah, pili ini hampir mirip sama flagela, cuma kalau pili itu lebih pendek, lebih kecil, dan lebih kaku. Fungsinya adalah sebagai penghubung ketika bakteri akan mengeluarkan materi genetiknya, dan juga sebagai pelekat. Yang mempunyai pili ini hanya bakteri-bakteri yang bergram negatif. Yang kedua, ada ribosom. Ribosom itu adalah organel kecil yang tersebar dalam sel. Nah, jumlahnya ini sangat banyak, guys. Dan di bakteri Escherichia coli ini, dia ada kurang lebih 15.000 ribosom. Fungsi ribosom ini untuk mensintesis protein. Ketiga, ada kapsul. Kapsul ini adalah bagian terluar dari bakteri yang menyelimuti dinding sel. Nah, untuk ketebalan kapsul sendiri, ini tuh berbeda-beda tergantung dari jenis bakterinya. Fungsinya itu adalah sebagai pelindung, atau dia itu bisa menjaga sel agar enggak kekeringan. Lalu dia juga bisa membantu pelekatan dengan sel lain. Yang keempat, ada membran sel. Membran sel itu berfungsi sebagai pengatur sel-sel yang ada di dalamnya dan di luar sel untuk ditukar dan untuk melindungi sitoplasma. Nah, yang kelima, ada dinding sel. Dinding sel itu pasti kalian udah banyak tahu kan, dinding sel itu fungsinya untuk melindungi atau mempertahankan bentuk sel agar tidak rusak. Dan juga dia itu pokoknya memberi perlindungan penuh kepada sel tersebut. Lalu yang keenam, ada wilayah nukleoid. Nah, yang ketujuh ada mesosom. Mesosom ini fungsinya sebagai penghasil energi. Nah, yang kedelapan ada flagela. Flagela itu sebagai alat geraknya si bakteri itu sendiri. Nah, tadi itu adalah struktur dan bagian Escherichia coli. Sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang Escherichia coli. Jadi, Escherichia coli itu seperti yang kalian lihat di gambar ini. Bakteri Escherichia coli itu bakteri yang berbentuk seperti batang pendek dan gemuk. Dan bakteri Escherichia coli ini dapat hidup pada suhu 10 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Lalu, bakteri Escherichia coli ini akan mati pada suhu pasteurisasi makanan, yaitu sekitar 50 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Jadi, kalau masak makanan, pastikan kalian memasaknya dengan matang supaya bakteri Escherichia coli ini mati ya. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, bahwa struktur Escherichia coli ini memiliki pili. Nah, ya, bakteri yang memiliki pili ini adalah bakteri gram negatif saja. Jadi, kesimpulannya, bakteri Escherichia coli ini adalah bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif itu apa sih? Bakteri gram negatif itu adalah bakteri yang dinding selnya menyerap warna merah. Jadi, si bakterinya ini dia akan berwarna merah, seperti ini. Bakteri Escherichia coli ini kebanyakan tidak berbahaya, tetapi ada beberapa bakteri yang mengeluarkan racun atau toksik sehingga dapat menyebabkan keracunan. Selain itu, bakteri Escherichia coli ini bersifat anaerob. Anaerob itu apa? Anaerob itu adalah bakteri yang dapat hidup ketika ada oksigen maupun tidak ada oksigen. Jadi, bakteri Escherichia coli ini bisa hidup di dua keadaan.
Seperti yang udah aku sebutin tadi, bahwa bakteri Escherichia coli ini ada yang dapat menyebabkan keracunan atau menyebabkan penyakit. Penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri Escherichia coli itu yang pertama ada infeksi saluran pencernaan. Kenapa kok bakteri Escherichia coli ini bisa menyebabkan infeksi saluran pencernaan? Itu karena bakteri Escherichia coli ini sudah mengkontaminasi makanan-makanan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, atau berada di daging. Dan apabila kita tidak mengolahnya dengan benar dan memasaknya sampai matang, maka bakteri Escherichia coli itu tidak akan mati. Itu sebabnya kenapa kita mengalami infeksi saluran pencernaan ketika kita tidak memakan makanan yang matang. Nah, gejalanya itu bisa seperti mual, muntah, sakit perut, dan feses itu menjadi cair. Yang kedua, ada penyakit radang selaput otak. Penyakit radang selaput otak ini biasanya terjadi pada bayi yang baru lahir dan disebabkan oleh bakteri E. coli. Itu karena bakteri E. coli itu dibawa oleh darah pada saat ibu mengandung si bayi tersebut. Gejala yang biasanya dialami yaitu seperti demam, kejang, rewel, kuning pada tubuh, gangguan pertumbuhan, dan juga tidak nafsu makan. Yang ketiga, ada infeksi paru-paru. Kenapa kok bisa tertular bakteri Escherichia coli yang menyebabkan infeksi paru-paru? Karena seseorang yang sehat itu menghirup lendir dari si penderita infeksi paru-paru yang sudah akut. Gejalanya itu seperti sesak nafas, demam, peningkatan lendir, dan nafas itu menjadi cepat. Nah, segitu aja penjelasan dari aku tentang bakteri Escherichia coli ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga kalian senang sama videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kesmas Offering Up. Oke? Terima kasih. Dadah!